Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab prisma dan limas. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang limas. Kompetensi dasar pada bab ini adalah menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Dan kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Perhatikan benda-benda di sekitar kita ya. Ini terdapat makanan khas di Jawa, mendut, ketan ya. Ini ada payung, ini ada piramida, dan semuanya ini berbentuk hampir sama ya. Terdapat puncak di bagian atas. Bangun apakah anak-anak di atas? Ya, disebut limas ya. Kita akan mempelajari limas. Pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Dia bisa segi 3, segi 4, segi 5 atau segi N, dan bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi tegak limas tersebut nanti disebut sebagai titik puncak limas ya. Perhatikan pada gambar ini, memiliki alas berbentuk segi 4, memiliki sisi tegak berbentuk segitiga, dan bertemu di satu titik yang disebut titik puncak limas. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian limas. Yang pertama adalah sisi atau bidang. Setiap limas memiliki sisi samping yang berbentuk segitiga. Pada limas segi 6G, A, B, C, D, E, F, sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi A, B, C, D, E, F, yaitu sebagai alas ya, A, B, C, D, E, F. Dan segitiga ABG, segitiga BCG, segitiga CDG, segitiga DEG, segitiga EFG, dan segitiga FAG yang merupakan sebagai sisi samping. Ada 7 bidang. Nah, rusuk pada 5 segi 6G A, B, C, D, E, F pada gambar di samping memiliki 6 rusuk alas dan 6 rusuk tegak ya. Pada alas terdapat rusuk A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, dan F, A. Sedangkan rusuk tegak ada A, G, B, G, C, G, D, G, E, G, dan F, G. Terdapat 6 rusuk alas dan 6 rusuk tegak. Selanjutnya adalah titik sudut. 5 segi 6 memiliki 7 titik sudut, yaitu titik A, titik B, C, D, E, F, dan G. Nah, selanjutnya adalah titik puncak, yaitu titik G ya. Pada salah satu contoh gambar limas di samping, titik puncaknya adalah titik G. Tinggi limas yaitu jarak antara titik puncak limas G dengan bidang alas ya. Kalau kita gambarkan nanti titik G dihitung jaraknya terhadap alas, maka tegak lurus terhadap alas ya, dinamakan tinggi limas. Selanjutnya adalah contoh tabel beberapa jenis limas yang berisi jumlah sisi, jumlah rusuk, dan jumlah titik sudut. Terdapat 5 segitiga, ini memiliki jumlah sisi 4, jumlah rusuk 6, jumlah titik sudut 4, bentuk alasnya segitiga, dan nama bangunnya adalah 5 segitiga. Bisa kalian simak ya. Terdapat 5 segi 4, ini terdapat bagian-bagian dari 5 segi 5, dan yang paling bawah ini adalah 5 segi 6. Kalau kita ambil polanya, ada rumus untuk 5 segi N akan berlaku jumlah sisi itu adalah N plus 1, jumlah rusuk itu adalah 2 kali N,
jumlah titik sudut itu adalah n plus 1. Macam-macam limas. Nama limas dinamai berdasarkan pada bentuk segi n yang menjadi sisi alasnya. Yang pertama adalah limas segitiga beraturan, yang kedua adalah limas segi 4, yang ketiga adalah limas segi 6 beraturan, yang keempat adalah limas segi 4 sembarang, ya. Yang kelima adalah limas segitiga sembarang. Diagonal bidang limas. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak bersebelahan pada bidang alas. Nah, di sini terdapat limas segi 4 yang merupakan diagonal bidang adalah garis AC dan garis BD. Bidang diagonal limas. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat diagonal bidang alas dan atas. Nah, pada gambar limas segi 4T ABCD berikut, bidang diagonal yang pertama adalah TAC. Bidang diagonal kedua adalah TBD, ya. Kita lanjutkan. Luas permukaan limas. Pada semua rusuk tegak limas TPQRS dipotong dan selanjutnya didapatkan jaring-jaring limas PQRS, ya. Perhatikan gambar limas TPQRS dipotong dan selanjutnya didapatkan jaring-jaring limas seperti pada gambar di samping. Nah, prinsip dari luas permukaan, ya, itu adalah luas alas ditambah jumlah ruas sisi segitiga tegaknya. Pada limas segi 4 di atas berarti luas permukaan adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga PQT, ya. Luas permukaan limas segi n beraturan berarti luas alas ditambah n kali luas salah satu sisi tegak. Nah, ini berlaku untuk limas yang alasnya memiliki sisi sama panjang semua, ya. Segi 4 beraturan atau berbentuk persegi, segi 5 beraturan mungkin, atau segi 6 beraturan. Untuk selanjutnya adalah volume limas. Mari kita perhatikan gambar kubus di bawah ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Volumenya terdiri dari 6 limas sama besar, yaitu limas T, A, B, C, D, ya. Dengan ukuran alasnya S kali S dan tinggi adalah setengah S. Nah, kalau kita lihat volume kubus A, B, C, D, E, F itu adalah sama dengan 6 kali limas T, A, B, C, D, sehingga volume limas adalah volume kubus dibagi 6 atau 1/6 kali volume kubus. Volume kubus itu sendiri rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, 1/6 di sini bisa kita pecah sebagai 1/3 dikali setengah, ya. Nah, ketika kita melihat pada gambar di atas, sisi kuadrat itu adalah sebagai luas alas dan setengah S itu adalah sebagai tinggi limas. Nah, sehingga volume limas itu bisa kita peroleh 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selanjutnya adalah contoh soal yang pertama, mencari tinggi segitiga pada sisi tegak limas. Diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi seperti pada gambar di bawah ini, dan tinggi limas adalah 12 cm
tentukan tinggi segitiga tegaknya ya. Perhatikan anak-anak, pada limas itu terdapat tinggi limas yang menghubungkan titik puncak ke alas ya. Sedangkan tinggi segitiga tegak itu berarti T ini kepada sisi alasnya ya, yang harus tegak lurus dengan sisi alasnya. Nah, perhatikan pada gambar. Berarti tinggi segitiga tegak itu adalah panjang TE ya. Panjang TE ini bisa kita peroleh dengan menggunakan Pitagoras dari TO dan OE. TO ini adalah tinggi limas yaitu 12 ya. OE itu adalah setengah dari panjang sisi alas AB yaitu 5. Sehingga Pitagoras dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat menghasilkan 169. Panjang TE adalah akar dari 169, hasilnya adalah 13 cm. Jadi tinggi segitiga sisi tegak adalah 13 cm. Selanjutnya adalah contoh 2. Diketahui alas limas ABCD berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan panjang rusuk tegak TB adalah 13 cm. Tentukan panjang tinggi segitiga tegaknya. Sebelum ke pembahasan, mari anak-anak cermati istilah-istilah yang mungkin agak mirip ya. Panjang rusuk tegak. Rusuk tegak itu berarti yang TB, TC, TD, TA mereka itu sama panjang ya, yaitu diketahui 13 cm. Nah, sedangkan tinggi segitiga tegak itu berarti dari T itu berada di tengah-tengah segitiga yang mana harus tegak lurus dengan alas ya. Berarti tegak lurus dengan sisi alas. Berarti untuk mendapatkan panjang TE yang merupakan tinggi segitiga tegak, kita bisa menggunakan Pitagoras dari TB dan BE. BE ini adalah setengah dari panjang BC, yaitu setengah dari panjang 10 cm ya. Hasilnya adalah 5 cm. Sehingga untuk mendapatkan panjang TE adalah Pitagoras dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, hasilnya adalah 12 cm. Jadi tinggi segitiga tegaknya adalah 12 cm. Nah, contoh soal yang ketiga. Terdapat limas T ABCD dengan tinggi limas adalah 12 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, kita akan mencari luas permukaan limas ya. Luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Untuk mendapatkan luas selimut ya, kita harus mengetahui tinggi segitiga tegaknya. Kita ambil contoh TE. TE kita peroleh dengan menggunakan Pitagoras TO dan OE ya. TE kuadrat adalah TO kuadrat ditambah OE kuadrat, 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat, 144 ditambah 25 hasilnya adalah 169. Sehingga TE adalah akar dari 169 yaitu 13 cm. Nah, untuk luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alas berbentuk persegi yaitu AB kali BC 10 kali 10, sedangkan luas selimut itu ada 4 segitiga ya. 4 segitiga, 1 segitiga bisa kita hitung setengah kali 10 kali 13. Hasil dari luas satu segitiga ini dikali 4, hasilnya adalah 260. Maka luas permukaan limas adalah 100 ditambah 260, hasilnya adalah 360. Jadi luas permukaan limas adalah 360 cm persegi. Selanjutnya adalah contoh soal yang keempat. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm, sisi tegak
limas mempunyai tinggi 5 cm. Tentukan volume limas ya. Volume limas anak-anak rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Berarti kita harus mencari tinggi limas terlebih dahulu, yaitu panjang TO. Nah, panjang TO ini bisa kita ambil dengan Pitagoras, TP dan OP. OP itu sendiri adalah setengah dari panjang AB, yaitu setengah dari 6 adalah 3. Panjang TP tadi sudah diketahui yaitu 5. Maka panjang TO, mohon maaf ini TO ya. TO adalah TP kuadrat dikurangi OP kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Hasil dari akar 16 adalah 4 cm. Sehingga volume adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. 1/3 kali 6 kali 6 kali 4, 1/3 kali 144, hasilnya adalah 48 cm kubik. Ya, selanjutnya adalah contoh soal yang kelima. Sebuah alat peraga KBM bangun ruang limas yang alasnya berbentuk persegi memiliki volume 400 cm kubik. Jika alat peraga itu memiliki tinggi 12 cm, tentukan panjang sisi alas limas tersebut. Nah, diketahui volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Maka silakan dimasukkan yang sudah diketahui. Volume limas adalah 400, luas alas belum diketahui ya, masih ditulis sebagai luas alas, tinggi limas 12 ya. 1/3 dikali 12 adalah 4, maka luas alas bisa kita hitung 400 dibagi 4 adalah 100. Nah, 100 ini adalah luas alas, maka untuk mendapatkan sisinya adalah luas alas pada persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi kuadrat, hasilnya 100, maka sisinya adalah akar dari 100 yaitu 10 cm. Jadi panjang sisi alas limas tersebut adalah 10 cm. Sekian, jazakumullah khairan katsiran anak-anak atas perhatian dan semangat belajarnya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kalian dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang dipelajari banyak bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya tutup. Semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.